Oke, para pengajar rahasia. Ngocil ke sana madem. Nggak mau. Kenapa sih? Mau nunjukin aja para Gak usah sombong, balik badan. sudah dapat kiriman cerita dari daerah puncak lagi dan saat katanya salah satu villa di daerah sini tuh angker. Ya, sering ada suara-suara tangisan, teriak-teriakan, nyanyi-nyanyian. Ya. Nyanyi-nyanyian terus masyarakat sekitar villa tersebut juga Pernah ngelihat ada bola api di dalam villa tersebut? Ya, kita kesini buat mengungkap rahasia itu benar apa enggak. ya. Nih, halo. Pandu udah ngomong kan? Iya. Bisa langsung diceritain masalah villa yang terkenal angker gitu di sini. Nuhun. Sebenarnya saya rada takut ini mas ceritanya juga. Dulu villa itu dihuni sama satu keluarga. Mereka punya anak perempuan mas. Umurnya sekitar 10 tahun. Namanya Purnama. Oh, villa makanya pertama dibilang itu villa dari Purnama. nama Iya. anaknya yang punya villa. Si suaminya itu namanya Sandi. Suami dari Suami dari Oh, Ningsih. oke. Mungkin mas-mas udah dengar ya. Oh, jadi satu keluarga ada Iya. yang namanya Purnama, anak, Ya, terus anaknya. ada Ningsih, istrinya, ada Sandi. Sandi itu suaminya. Ya, Oke. suaminya Ya, Mbak terus Ningsih. Cuman nggak tahu kenapa, warga sini juga nggak tahu kenapa. Jadi Mas Sandi ini meninggalkan Mbak Ningsih begitu saja. Sejak saat itu Mbak Ningsih sama Purnama jadi menutup diri mas sama warga-warga sini. Karena ditinggal sama suaminya. Ya Oh, mungkin stres atau apa Ya. gitu. Saya pernah sekali ketemu sama Ningsih. Cuman yang saya heran, Ningsih itu menatap saya seakan-akan gimana sih mas, muka sinis. Hilang. Hilang. Apaan, Ji? Nggak ada jalan ya? Nggak mungkin ke atas kan? Saya benar-benar takut. Nggak, semuanya lihat kan ya? Semuanya lihat kan? Astagfirullahaladzim. Gendong anak. Iya. Iya mas. Emang di sini, di tempat ini nih mas, berapa kali orang pernah melihat ada sesosok wanita menggendong seorang anak perempuan. Saya juga nggak tahu kebenarannya, cuman saya belum pernah lihat, secara langsung. Cuman waktu itu ada 2 orang suami istri, mungkin mereka ingin mencari kebenaran. Mereka masuk ke Villa Purnama untuk memastikan, dan mas, mereka setelah pulang dari Villa, mereka langsung sakit mas, stres malah, si suaminya malah stres. Villa di sini angker. Kata siapa? Masa angker? Saya sering dengar orang yang nangis, yang nyanyi-nyanyi nggak jelas. Pokoknya takut. Pernah emang? Fakta sendiri saya pernah? sering ngelewat dari sini. Iya. Terus? Pokoknya angker banget. Bukan pintunya aja buka sendiri. Itu mah cuman angin doang. Siang Nggak hari mungkin, bolong kayak ini gini besi, bukan masa ada. buka sendiri. Ya nggak bakalan ada siang hari kayak gini. Beneran, angker banget. Enggak. Ya udah kita cek ke dalam aja yuk. Ya udah. Ya udah biar Neng ini tahu. Jangan lama-lama,
Neng! Neng! Ima! 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 Kamu di mana, Ima? Ima! Eh! Ima! Ima! Makanya dari kejadian ini semua Hah? warga sini jadi menganggap mereka mungkin sudah meninggal atau gimana sih. Itu Oh, meninggal karena nggak ada kabarnya lagi gitu, dan Iya. Mbak pun nggak pernah ngelihat Iya. keluarganya yang masih ada di dalam di situ. Ningsih sama Purnama itu udah nggak ada kabarnya gitu. angin. Angin kali Bang Mike. Ah, Yang sebelah enggak loh? Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak, dari tadi gua ngerasain aneh nih di sini nih emang nih. saya juga pernah Mas ditampakin selain di tempat ini sih. Saya apa sih Pak? Kayak Beresin. kayak apa sih? Kayak dicek seperti ini Mas. Cuman sosoknya nggak ada. Siapa sih malam-malam gini nangis sendirian? Ini kan tempatnya angker. Mbak? 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 Mbak kenapa? Mbak ada masalah ya sama suami Mbak? Mbak? Gak ada Mbak. Mbak? Ya namanya juga laki-laki. Emang brengsek Mbak. Iya Mas, saya nggak tidur, beneran saya nggak tidur. Saya dalam keadaan sadar, cuman waktu itu memang agak gelap. Iya, gue dari tadi sih. Enggak ada suara orang nyanyi. Kayak ada yang Senandung gitu kan. Iya, gue denger dari tadi sih. Aduh Mas, jadi merinding. Apaan sih, suara apaan sih, nggak denger gua. Kayak orang nyanyi. Suara apaan sih, gua nggak denger, serius deh. Oh, serius. Mana nih Mas? Beringin kecil banget. Mau nggak mau sih kita lihat ke villanya. Kita yang mastiin sendiri ada apa enggak gitu. Kalau emang masih hidup berarti dia ada. Kalau udah meninggal berarti dia nggak ada. Mas beneran tetap mau kekeh ke villa itu? Saya sih iya. Gitu. Tujuan kita kesini emang mau ngungkap Villa Purnama kan. Oh ini tempatnya. Ini Mas Mocil, Mas Hardi, ini yang namanya Villa Purnama. Oh, oke. Emang tepat. Mau Udah nggak dihuni banget ya sebenarnya. iya. Ya. Suasana nggak enak banget ya sumpah. Iya. Bau-bau kayak bau, bukan bau anyir, bau apa ya? Di sini tuh emang angker banget ya. Iya, iya Mas.
Apa aku ada di sini ya? Udah lama kosong sih mas jadi begini. Ini kita bisa. Astagfirullahaladzim. Lo bisa kelihatan nggak ke dalam tuh? Aduh. Hah? Hilang lo. Masuk yuk. Merah. Gue ngeliat kayak. Ah, nggak lucu nih. Ini nggak lucu tuh. Ini nggak lucu. Gue nggak ada orangnya sebelah sini. Mas, saya nggak bakalan mau masuk mas. Tenang Pak. Nggak. Nggak, ya Allah. Saya astagfirullahaladzim mas. Mas, saya mau pulang aja mas. Nggak, jangan. Ya. Ayo, tenang Pak. Yuk. Saya nggak mau masuk mas. Yuk, Ya, Ocil. Saya nggak mau. Enggak, kalau emang dikunci dobrak deh. Kalau emang dikunci dobrak. Ya Nggak Mbak, bisa saya aja mas. nggak, saya juga agak nggak berani ya, bukannya takut, saya nggak kurang berani. Ya kita di sini aja ya, benar ya. Biar teman saya. Astagfirullahaladzim. Emang Oh, gimana, bisa. Pak? Udah lama banget mas. Tuh, Di Bang Iman. di Coba tempat deh. ini juga saya Susah pernah banget ngebuka melihat, Mas. pintunya. Bocil Ya. mana? Cil. Ya. Ayo dong, yuk. Aduh. Nih, gue bantu nih. Tuh. Yuk. Ya, gue kalau ada lampu ayo gue masuk. Kalau ada lampu masuk. Kalau gelap juga buat apaan gue masuk ke dalam. Ada yang nafas lo di dalam. Ada yang nafas di dalam. Yuk, masuk yuk. Yuk, gimana mau masuk? Enggak, tadi kita dari depan ngelihat merah-merahnya di sini kan. Bener, Kita di situ kan, sebelah sana. Merah-merahnya di sini nih. Logikanya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yuk, Ya, gua nemenin si Mbaknya Nggak, gini deh. nggak mau masuk. Ya oke. Kita masuk rame-rame dulu. Kalau toh terjadi apa-apa di dalam, baru lo keluar nih. Kita keluar rame-rame. Ayo. Ayo. Mbak, nggak apa-apa. Kita udah beberapa kali juga ngalamin yang kayak gini. Itu lampu kenapa nyala? Itu lampu kenapa nyala tadi? Ini lampunya nyala barusan. Astagfirullahaladzim. Ini udah nggak penghuni Ini kan? emang Udah nggak ada orangnya kan? Iya. Tapi kan apa mati nyala ya? Gua tunggu luar ya, Di. Suara pintunya bunyi. Astagfirullahaladzim. Tadi. Yuk, Mas, ya. kita keluar aja. Enggak, Mocil. Ayo dong Mocil, suara-suara kan yang udah. Ini Mbaknya juga Mocil. udah. Saya benar-benar Enggak Mbak, kalau masa gue di dalam sendiri, ya Allah. Ci. Iya. Mama. Ya. Mbak. Nggak- Allah. Nah itu kucing. Iya. Itu suara kucing. Yakin gue itu suara kucing. Iya, kucing ngapain tapi dia? Astagfirullahaladzim. Nah, itu kucing. Sama. Mas, itu kenapa goyang-goyang sendiri, Mas? Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, astagfirullah. Adik, buat luar aja. Kita pulang aja, Mas. Iya. Astagfirullah. Ini kursi goyang. Ada yang pegang kepala saya, Mas. Ini ada nggak tahu. Jangan. Jangan goda-godain dong. Cewek nih. Astagfirullahaladzim. Gak bisa. Gak kebuka. Sana lu. Gak bisa. Astagfirullahaladzim. Kunci dulu. Hah? Astagfirullahaladzim. Apa ini? Ih, Mbak tenang Mbak. Mbak. Itu Mbak cuma Mbak. suges.
Enggak, Ya. Mbak jangan terlalu Iya, dibawa jangan Parno. dibawa-bawa. Mbak juga jangan terlalu Ya, dibawa ah. Parno. Iya. Belum. Iya, saya juga. Yang ini saya belum juga gua. kurang berani, Mbak. Tenang aja, Mbak. Pokoknya Mbak masih lebih baik daripada saya. Oh, ini kebuka nih. Mbak Duk, berani Pandu. masuk sini ya. Ocil. Ya. Enggak apa-apa. Nyalain, jangan bilang mati sendiri, nyalain. Gue di luar ya. Bercanda sih lu. Ardi. Jangan bilang bercanda Ardi. deh. Males gua. Ardi gue di luar ya. Enggak, bentar. Cil, ini kamar kebuka. Ayo dong, ayo. Yuk, jangan di situ, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu-satunya kamar yang kebuka di sini. Gak. Azim. Gemeteran gua, lemes gua. Ya Allah. Ardi. Astagfirullahaladzim. Di. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yuk. Mas lihat sendiri kan tadi. Nyalain, Iya, nyalain. saya- Cari lampu yang lain, nyalain. Tempat ini angker, nggak boleh didatengin Gue udah sama bilang ya, orang. gue masuk ke dalam kalau ada lampu ya. Enggak, ini Mbaknya, nggak berani banget. Yuk. Saya nggak mau. Mbaknya nggak mau. Kalau gue sih mau aja. Deket di situ boleh. Saya juga benar-benar takut. Dia emang bener-bener udah gak pernah. Gue di pojokan. Pocong nih. Cil, kain kafan, Cil. Ah, serius lu. Ini kain kafan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mas, apa ini mas? Enggak apa-apa. Apa, Nggak apa-apa. Pulang aja mas. Nggak, itu di Nggak, ini. di Ardi, udahlah, yuk keluar aja. Ini rumah nggak pernah ditempatin. Nanti ini udah ketakutan banget mbaknya. Ardi, ambil deh. Ah, Bang. Nggak. Bisa lu. Mas lebih baik kita keluar mas daripada ya penghuni di sini marah sama kita mas. Nggak. Sini gua. Maaf ya. Maaf ya. Gak usah, makanya aduh dibilangin udah ditunggu di luar aja. Kita di luar aja. Maaf ya. Oh, enggak. Logikanya gini, ini kasur, ini lemari, itu spray. Spray. Bau karena ini nggak pernah ditempatin. Pastiin ya. Ini spray mocil. Ini spray. Ini kasur. Itu lemari. Di dalamnya spray. Astaga mocil. Astaga kapan? Ya kan? Aduh, kapan? Ya Allah, gue pikir spray. Ah, batu sih kalau dikasih tahu. Udah dong, jangan bercanda, jangan lempar-lempar. Ambil udah. Itu spray tuh ada ikatannya. Ya itu kapan? Mas, saya mau minta pulang aja mas. Gue megang. Caranya. Batu sih lo dikasih tahu. Saya bener-bener pengen pulang. Iya, Mbak. Kafannya mana? Yakin buang ya, nggak bercanda ya?
Makanya itu jadi pikiran gue itu. Ini rumah terkenal angker, kenapa ada kafan di dalam gitu. Dan yang merah-merah itu apa? Saya bener-bener mas, saya Pak Idil, takut. Pak Saya Idil nggak dulu deh mau ngomongin. kesini. 10 menit gitu cuma buat. Saya nggak bisa, saya pengen pulang. Gue gak salah lihat kan? Gue gak salah lihat nih. Astagfirullah. Ya ini gak lucu nih, sumpah ini gak lucu. Mas, apa lagi tuh mas? Astagfirullahaladzim. Mas, jangan masuk lagi ke sana, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini apa ya? Ini apa ya? Gue pegang ini apa ya? Hah? Bukan debu nih, apa ya? Mas, tempat ini angker, Mas. Ayo kita pulang aja. 10 menit mbak. Astagfirullahaladzim, gue penasaran loh sama di dalam. Nih, lihat lampunya deh. Kelihatan nggak lampunya? Nih. Kelihatan kan? Yuk. Mbak. Mas, Mas. Ayo break. Iya. Yuk. Berhenti. Para pengajar rahasia. Saat ini kita udah hari kedua dan Ya setelah kita bujuk Mbak Sandra mau menemani kita untuk menjadi narasumber lagi hari ini. Ini menyelesaikan fisik ya untuk membantu untuk mengungkap rahasia ini. Kita udah nungguin 1 jam. Mbak Sandranya belum datang juga, tapi bisa dipastikan dia akan datang ke sini. Ada kru juga sih yang tadi lagi ngejemput ke sana ya, lagi ngecek ya. Kenapa sih? Enggak, bau ini dari tadi gue siapa? ya perut. Yang bau itu cewek lu berarti. Ya iya kayak gue pikir Ada yang pakai parfum. wangi-wangi gitu. Itu pakai parfum. Enggak. Pas muka nggak kayak gini. Ya, tapi ini kayak bau-bau bunga gitu nih. Iya, kayak kembang-kembang gitu. Kembang tuh. Enggak, anginnya sih dari sana. Iya. Wanginya. Wanginya sih di sini, boy. Tadi. Bunga ini kali. Oh, ini nih enggak dari atas. Bunganya dari atas nih. Ini nih. Bunga itu. Lihat nggak? Iya itu. Ya makanya kucing juga nggak wangi. Kenapa, Nduk? Astagfirullahaladzim, kuburan. Kita kan ke Villa Purnama. Berarti udah mau. Benar kan? Iya. Berarti yang namanya Purnama itu Gue pikir kayak biasanya ya. Nggak ada. Iya yang. Berarti yang ada di dalam villa yang kemarin tuh apaan gitu? Enggak, dari sekitar sini, bukan wangi-wangian makam ini. Enggak, sumbernya dari sini. ya nggak, maksudnya dari sekitar kuburan ini. Ya aneh aja kuburan ada sendirian Iya, di sini, iya, bukan di iya. pemakaman atau apa gitu. Atau di pekarangan rumah lah. Ya kan? Iya, atau emang sengaja kali bikin makam di sini supaya nggak mau terlihat orang. Kita nggak tahu nih, kita masih belum dapat informasi. Allah! Nah, kita Mbak Sandra kalau masuk datang Ngapain di sini? kita nemuin, tadinya kita nyium wangi-wangian di sekitar sini dan ternyata kita kesini nemuin makamnya, kuburannya Purnama jadi udah meninggal. Kamu udah tahu, mbaknya udah tahu kalau Udah.
Kenapa kemarin nggak bilang Mbak Sandra? Maaf mas, maaf semuanya. Saya nggak berani cerita karena saya takut. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Jadi kita juga kan kemarin juga ada yang ngobrol sama Mbak Sandra kalau kita masih mau ngungkap rahasianya lagi tentang Villa Purnama. Udah bisa Kita langsung Sana. sana aja deh. Gitu. Ya, Mbak Mbak Sandra udah nggak takut kayak kemarin kan? Insya Allah. Ya. Nah tapi yang saya bingung tuh kok makam ada di situ sendiri. Iya. Kenapa kalau emang nggak dimakamin di TPU ada? TPS. Tapi sebentar mas, sebentar. Perasaan kemarin arahnya bukan ke sebelah situ mas. Maksudnya? Desainnya berubah, jadi kebalik. Beneran. Saya udah pernah lihat ke sana berapa kali. Ayo cek yuk. Maksudnya gimana? Terbalik. Beneran mas. Kemarin bukan begitu. Oh iya, di Astagfirullahaladzim. desainnya hilang. Gue curiga ini beneran apa bohongan sih sebenarnya. Makanya nggak, tadinya posisinya kemana Mbak? Desainnya sebelah sini ya. Sebelah sini. Nggak, maksudnya Saya ingat betul di sebelah sini. Madepnya beda gitu. Iya. Oh ini. Hei. Woi. Siapa tuh? Gue curiga dia masuk ke dalam. Mbak nggak tahu itu siapa. Beneran saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Suara apa tuh mas? Itu suara cewek itu. Itu suara cewek bukan Ini cowok. suara cewek. Mas, Masuk yuk. Sandi. Mas Sandi. Mas Andi itu siapa? Mas Sandi mas, itu Nggak, lampu. suaminya Mbak Ningsih. Lampu masuk deh. Lampu masuk deh. Mas Sandi. Suaminya Mbak Ningsih. Mbak Ningsih. Anak kita udah nggak ada. Anak kita masih ada. Tolong kamu sadar ini kamu lihat ini, kamu baca. Ini nisan anak kita ini. Mbak Ningsih. Ini Masih nih. ada. Ini Ya, sih. ini Ningsih. Bunga, Apa kamu? kamu sadar? Pergi kamu. Kamu lihat anak kita Pergi. ini. Bunga. Ini apa ini Ramela? Saya dulu dong, Mek. Kenapa kayak gini, Mek? Mek. Ya, Kalian mau ngapain? enggak Mbak. Kamu juga? Enggak. Mbak Ningsih. Mbak. Kamu juga perempuan kamu, hah? Mau ngapain kamu kesini? Mbak. Kamu jangan ikut campur sana. Mbak. Enggak, ini Maafin ada- saya, Mbak. Saya mohon. Mbak Ningsih. Gara-gara kamu semua ini terjadi. Mbak, maafin saya. Ma, kamu sadar, Ma? Kamu ya? Iya, iya. Hah? Mbak. Pergi! Pergi! Mbak, maafin saya, Mbak. Gara-gara kalian Purnama saya hilang. Mbak, saya memang berselingkuh sama Mas Andi, Mbak. Tapi saya benar-benar hilaf. Saya minta maaf. Sudah terlambat semuanya.
Ya, Mbak itu ini meninggalnya kenapa? Ini meninggalnya kenapa? Mbak itu selingkuh sama suami. Iya Mas, saya mengaku salah. Terus ini meninggalnya Mbak tahu kenapa? Purnama sakit. Purnama sakit. Iya. Dan akhirnya meninggal. Kenapa sekarang nggak ada di sini? Hah? Mbak tahu Maaf. kenapa? Mas, maaf semuanya. Saya tidak jujur dari pertama. Sebenarnya saya mengetahui semua ini terjadi begini itu bagaimana. Jadi Mbak tahu kalau ternyata emang Iya Mas, saya tahu. Purnama itu di sini, nggak di kuburan. Maafin saya semuanya. Kain kafan yang kita Iya. temuin, kain kafannya Purnama. Seminggu setelah Purnama meninggal, makamnya digali lagi Mas, Sama sama Pak Ridwan. Pak Ridwan itu siapa? Pak Ridwan tetangga Baningsih. Tetangga dari Malaysia. Memang Pak Ridwan ini memang sangat dekat dengan keluarga Baningsih, makanya dia mungkin ikhlas membantu Baningsih mengembalikan anaknya lagi ke rumah. Saya sebenarnya ingin berterus terang dari awal, tapi saya benar-benar takut. Saya nggak mau. Makanya Mas, Pak Ridwan juga yang mengubah batu nisan Supaya supaya warga kebingungan dan menyangka di situ tuh angker Mas. Jadi nggak ada yang berani kesini. Makanya saya nggak pernah mau kalau mas-mas kesini. Tapi karena mas-mas nekat akhirnya tahu juga seperti ini keadaannya. oh, berarti emang Mbak Sandra juga yang nutup-nutupin. Iya, itu kan dari awal dia udah tahu sebenarnya. Iya. Ya Mbak, saya minta maaf. Warga Kenapa? udah banyak yang Kenapa? tahu Mbak. Saya juga malu, aib saya terbongkar di masyarakat Pak. Gara-gara kamu tau gak? Dengan saya seperti ini. Iya Mbak, maafin Kenapa saya. Pak Ridwan bawa lagi Purnama ke sini karena kondisi ini belum bisa terima namanya nggak pakai. Gue tahu. Terus yang masalah penampakan itu berarti kita bisa pastiin kalau Itu Baningsih. Siapa yang mau ngubur anak saya? Anak saya dengan mati. Iya Mbak. Kita berarti emang Bu Ningsih sering bawa anaknya gendong-gendong untuk muter-muter. muter-muter di sekitar sini. Iya Mbak, dan dia sering memandikan, makanya sering tercium bau wangi-wangi itu dari. Mbak. Iya, cantik ya. Iya. Iya cantik. Ngapain? Enggak, itu cantik ya. Iya, iya. Mbak. Mbak, kalau enggak, iya anaknya mungkin tidur Mbak, tapi nggak tidur juga sih. Oh tidur ya? Iya. Kalau gitu kita tempatin Tempatnya. di tempat yang Bener. bener aja. Ya, dia bener. Iya Mbak. Kan kalau orang tidur Nggak boleh. Purnama nggak boleh pergi. enggak tahu lagi harus ngomong gimana Macil. Jangan. Kalau yang udah pergi kan Siapa yang pergi? siapa yang pergi tuh? Siapa yang pergi? Siapa? Nggak ada Mbak, gue salah ngomong. Iya, saya Nggak orang. boleh. Sebentar aja, saya ngomong 5 menit sama Mbak. Purnama nggak boleh pergi. Mbak, ya ini udah tenang. Nggak boleh. Ya. Ayo Mbak, ngobrol sebentar aja. 5 menit. Ya. Ya. Ya, Purnamanya saya yang jagain. Bener ya. Iya. Ya. Ya. Iya, saya yang jagain. 5 menit, Mbak. Iya, saya yang jagain. Kita Enggak. kita Jangan. Iya, 5 menit aja Mbak, kita ngobrol aja ya. mau jagain. Ayo, ya 5 menit ya. Oke, cium. Ya, nggak apa-apa, saya di sini kok. Ayat Macil. Udah angkat. Gak berani gue. Oh nggak kuat ya. Gue gak berani, sumpah gue gak berani Macil.